Shalom teman-teman, selamat hari Minggu ya. Selamat Imlek, saya baru sekarang ngucapin buat yang Imlek ya. Oke, nah teman-teman, 1 bulan ini kita sudah belajar tentang tema We Are One ya, tentang kesatuan. Nah di minggu terakhir ini khotbahnya agak sedikit berbeda ya. Jadi ada sedikit pengajaran di sini ya. Tetap masih di tema yang sama ya. Judulnya hari ini Unity in Diversity. Nah, kita mau belajar apa nih hari ini? Ya, nah, boleh langsung dikeluarkan slide pertama ya. Oke, nah, slide pertamanya adalah Roma 12 ayat 4 sampai 6. Kita mau baca ayat dulu ya. Baca ayat dulu. Saya bacain aja. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Ya, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ya, dan tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, ayat ini sudah sering sekali kita dengar ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang banyak anggota tetapi satu tubuh ya, banyak anggota tapi fungsinya nggak sama ya, fungsinya nggak sama. Nah, ada karunia setiap orang yang berbeda-beda teman-teman. Kalau kita sudah mengenal ada 3 jenis karunia ya, ada karunia jawatan, ada karunia manifestasi Roh Kudus, dan ada karunia motivasi. Nah, ada yang belum pernah dengar tentang ini? Kayaknya sudah pernah lah ya, rata-rata sudah pernah, mungkin yang belum pernah dengar ya, nanti kita belajar sama-sama hari ini. Hari ini saya mau bawain tentang satu jenis karunia saja ya, yaitu karunia motivasi. Nah, kayaknya ini belum pernah ada di khotbah-khotbah ibadah umum atau khotbah ibadah raya lah ya, tentang karunia motivasi dikhotbahkan. Nah, slide berikutnya dulu sebelum kita masuk ke karunia-karunia. Roma 12 ayat 7 sampai 8 ya. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, ya, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Nah teman-teman, ada karunia nubuat ya, yang pertama ya. Ada karunia melayani. Nah, ada karunia mengajar, karunia menasihati, yang membagi-bagikan sesuatu itu karunia memberi. Ya, ada karunia memimpin dan karunia belas kasihan ya, compassion. Belas kasihan, memberikan tumpang. Oh di sini saya nggak lengkap. Nah, next slide-nya. Nah ini karunianya ya, karunia manifestasi kita nggak bahas. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Karunia jawatan ada di Efesus. Karunia motivasi di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Nah yang hari ini akan kita bahas adalah ini. Siapa di sini yang sudah tahu karunianya? Yang pernah tes karunia motivasi? Banyak nggak? Oh, belum banyak, berarti belum 50%. Nah, teman-teman pastikan nanti minggu ini kita akan ada tes ya di Komsel tapi. Nah, yang belum tahu karunianya apa, harus datang Komsel minggu ini karena tesnya hanya ada dalam minggu ini di Komsel ya. Nanti setelah selesai ibadah akan dibagikan ke para PKS untuk nanti di Komsel dilakukan tes karunia motivasi. Gunanya apa nih karunia motivasi? Kok saya perlu tahu ya karunia motivasi saya? Nah, teman-teman yang setiap kita punya karunia tadi, setiap kita punya karunia yang berbeda-beda. Kita satu tubuh dalam Kristus ya, terdiri dari banyak anggota, tapi fungsinya nggak sama. Orang yang punya karunia melayani, dengan orang yang punya karunia memberi, atau dengan orang yang punya karunia memimpin, fungsinya kan nggak sama. Orang yang melayani belum tentu bisa jadi pemimpin. Biasanya orang yang suka melayani itu ya dia maunya melayani gitu kan. Butuh apa nih gereja? Butuh orang bersih-bersih? Gua mau dah bersih-bersih. Butuh apa nih gereja? Butuh orang yang harus beresin kabel? Gua mau dah beresin kabel gitu. Biasanya orang yang punya karunia melayani tidak mau jadi pemimpin. Biasanya, tapi bukan berarti nggak ada aja sih. Ya biasanya. Nah, orang yang punya karunia memimpin biasanya dia punya
apa namanya ya, karunia lah ya buat merintah, buat nyuruh gitu ya. Nah ini biasanya kelihatan nih kalau orangnya suka nyuruh-nyuruh, suka merintah-merintah, kamu kerjain ini, kamu kerjain itu. Nah itu biasanya orangnya emang punya karunia pemimpin, ya memang karunianya di situ gitu. Nah yang orang yang punya karunia memberi, suka banget memberi. Gereja ngadain HG project, dia memberi. Gereja ngadain sumbang sembako, dia memberi. Gereja ngadain apa, dia memberi dah. Begitu dia dengar ada berita si A butuh sesuatu, dia kasih gitu kan. Ini langsung otomatis tanpa disuruh biasanya. Orang yang punya karunia khusus seperti ini, otomatis tanpa disuruh dia memberi dengan sukarela, dengan ikhlas. Tanpa perlu orang tahu juga kadang-kadang kan, nggak kasih nama gitu kan. Dengar si A lagi sakit, dia langsung kirim uang. Dengar si ini lagi kena COVID misalnya kan, langsung kirim buah, vitamin. Ini biasanya hatinya tuh langsung terketuk gitu, begitu melihat sesuatu yang perlu diberi pertolongan biasanya ya. Nah, dan masih banyak lagi, nanti jelasnya akan ada di poin-poin berikutnya ya teman-teman. Nah, next slide dulu. Ya, oke. Nah, ini ya, nah itu ada 7, kelihatan nggak? Oh kelihatan lah, gede ya. Nah, karunia yang pertama bernubuat, teman-teman, karunia bernubuat ya, definisinya apa? Dia menyatakan kehendak Allah. Biasanya orang yang suka bernubuat, yang memang punya karunia bernubuat, dia itu kalau ngomong tuh suka menyatakan pesan-pesan Tuhan tuh. Kadang-kadang emang ngomongnya pedas ya, pedas gitu kan. Tapi itu pesan Tuhan disampaikan, menyatakan kehendak Allah gitu kan. Ini biasanya kalau orang punya karunia nubuat, ini tipe DISC-nya tuh orang dominan biasanya. Gak ada orang stabil punya karunia nubuat, jarang sih, jarang, ada mungkinnya tapi jarang, belum pernah ketemu saya, orang stabil punya karunia nubuat gitu kan. Nah biasanya kalau DISC-nya orang nubuat ini ya dominan, kalau nggak ya cermat, kurang lebih seperti itu. Nah kebutuhan yang diberikan adalah kebutuhan rohani ya, kebutuhan rohani seseorang. Aduh aku pengen tahu nih pesan Tuhan buat aku, dia datanglah ke orang yang punya karunia nubuat, tolong dong doain aku, Tuhan sampein apa nih sama kamu, gitu kan. Datangnya ke karunia nubuat gitu. Nah yang punya karunia, nah tujuannya agar kita selalu berpusat pada prinsip-prinsip Tuhan. Karena orang yang menyampaikan pesan Tuhan ini, dia biasanya punya standar hidup yang lumayan ketat. Ya, lumayan ketat. Jadi dia menyampaikan sesuatu tuh sesuai dengan standar firman Tuhan. Kalau kita ketemu sama orang seperti ini, hati-hati. Gitu. Salah dikit, berbuat dosa sedikit, langsung ditegur pasti. Gitu kan. Langsung ditegur biasanya. Karena dia selalu berpusat pada prinsip Tuhan biasanya. Orang yang, ini saya bicara tentang karunia khusus dulu ya, enggak umum. Kalau umum mungkin semua kita punya. Secara khusus nih, orang yang punya karunia nubuat ini biasanya seperti itu. Nah, yang kedua adalah karunia melayani. Nah, bisa lihat nggak nih di komselnya, siapa nih yang kira-kira punya karunia melayani nih? Pokoknya dia paling sibuk dah kalau di komsel. Nyiapin snack, nyiapin tempat, selesai komsel dia beres-beres, cuci piring misalnya. Ini biasanya otomatis yang orang seperti ini punya karunia melayani nih, kalau di komsel ya. Definisinya melakukan pelayanan praktis ya, pelayanan praktis. Nah, ya kebutuhan yang diberikan ya kebutuhan praktis pastinya, butuh seseorang yang bak ngerjain ini itu kebutuhan praktis ya. Nah, agar pekerjaan pelayanan tetap bisa berlangsung tujuan karunia ini, perlu orang punya karunia melayani. Kenapa? Kalau semua orang punya karunia memimpin, nggak punya karunia melayani, nggak ada yang beresin gereja, gitu kan? Nggak ada yang nyiapin komsel, gitu kan? Semua orang maunya dilayani, gitu kan? Harus ada orang yang punya karunia melayani untuk dia bisa bantu nih, menolong gitu. Jadi ini karunia penting, walaupun dia memberikan kebutuhan praktis, ya teman-teman, ini cukup penting ya, sangat penting malah, karena ini fungsi ini tidak bisa digantikan oleh orang yang punya karunia lain, yang di luar melayani. Nah yang ketiga, ya, ini saya kasih yang umumnya ada dulu, mengajar ya. Definisinya menyelidiki dan mengajar Alkitab. Ya kalau dalam segi kerohanian dia mengajar Alkitab ya. Di luar ini ya bisa jadi dia seorang guru di luar sana, seorang profesor gitu kan. Nah, kebutuhan yang diberikan ya kebutuhan material otak kiri, ya kebutuhan otak kiri ini nih. Dan tujuannya agar kita selalu belajar, ya selalu belajar lebih dalam. Saya nggak punya karunia mengajar seperti Pak Rudi gitu kan. Saya kalau belajar juga nggak dalam-dalam banget gitu kan, sampai ngulik-ngulik, nah gitu. Nah, karunia mengajar ada di Pak Rudi misalnya. Jadi Pak Rudi kalau belajar sampai dalam banget kan diselidiki gitu kan. Nah, teman-teman tahu. Nah, ini orang-orang yang punya karunia khusus seperti ini, dia kalau belajar itu seneng. Ya, seneng dicari sampai ke dalam fakta-fakta, bukti-bukti. Nah, kalau kita yang biasa-biasa aja, biasanya ya belajar seadanya lah gitu kan. Penting tahu artinya ini, nggak sampai ke dalam-dalam.
Nah, di sini kalau ada teman-teman yang emang suka ngulik nih, ngulik apa lah ya, komputer atau pelajaran apapun, matematika, ngulik angka-angka. Nah, biasanya nih orang juga mungkin punya karunia mengajar, ya, menyukai sesuatu hal yang detail gitu-gitu, ya. Nah, yang keempat, karunia menasehati. Nah, menasehati ini cenderung ada di, kalau jawatannya ke gembala biasanya ya. Jadi dia mendorong ya yang positif untuk pertumbuhan pribadi. Nasihat, dikasih nasihat lah. Kalau butuh nasihat yang positif, datanglah ke orang ini ya. Jangan salah datang ke, butuh nasihat datangnya ke orang nubuat. Aduh, yang ada kita kamu itu makanya, kalau bikin dosa jangan begitu misalnya ya. Contoh. Jadi kalau butuh nasihat yang positif, datangnya ke karunia menasihati. Tapi kalau butuh pesan Tuhan, butuh, aduh kok kayaknya salah nih, butuh teguran, datanglah ya ke karunia yang bernubuat. Gitu ya. Jangan kebalik ya, nanti salah respon. Ya, kebutuhan yang diberikan psikologis yang pasti. Ya, kebutuhan psikologis ya, kebutuhan nasihat, motivasi gitu ya, kebutuhan yang diberikan itu. Nah, tujuannya agar kita mempraktekkan kebenaran rohani. Ya. Nah, saya cepat aja, dan setelah itu karunia memberi. Nah, siapa yang punya karunia memberi di sini? Ada yang sadar nggak dia punya karunia memberi? Oh, Lydia, oke. Nah, karunia memberi ini ya, biasanya dia suka membagikan materi dan kebutuhan praktis. Butuh apa? Ini orang suka kasih, aku butuh waktu dong, aku butuh konseling, dia ngasih waktunya. Aku butuh ini dong, bantuan, aku nggak bisa makan nih seminggu ke depan, uangnya udah habis gitu. Cari orang ini, mungkin dibantu bukan uang, dikasih makanan gitu kan, kasih beras gitu kan. Nah, biasanya dia akan dengan sukarela membantu gitu ya, dengan sukarela membantu. Dan kebutuhan praktis lainnya ya. Nah, kebutuhan yang diberikan ya materi, waktu gitu kan, tenaga mungkin ya, orang yang suka memberi ini, suka menolong kan, agar kebutuhan-kebutuhan tertentu terpenuhi. Ini tujuannya ya. Pokoknya dia mencari siapa yang butuh gitu kan. Karena dia itu ya hidupnya itu emang untuk memberi gitu. Dia suka sekali ketemu dengan orang-orang yang butuh A, butuh B, butuh C. Nah, dia lebih apa ya, mungkin lebih semangat kalau ketemu orang seperti itu. Nah, yang keenam, karunia memimpin. Ya, memimpin ini semua di sini pemimpin, harus jadi pemimpin kan, kita semua adalah kepala dan bukan ekor. Tapi karunia khusus untuk orang yang memimpin biasanya ya, dia memberikan ya arahan dan kepemimpinan. Ya, di sini mungkin kita bisa lihat dari PKS kita atau PA kita gitu kan, mereka memberikan arahan, mereka memberikan pimpinan. Biasanya kalau kita meminta seseorang jadi pemimpin, kita bisa lihat dulu sih, kita lihat dulu orang ini bisa kira-kira ngelit di Komsel ya. Dia kalau ngomong kira-kira dengerin nggak gitu kan. Karena yang memimpin ini harus ada sebenarnya di semua orang percaya juga ya. Tapi secara khusus itu emang diberikan kepada beberapa orang yang memang udah kelihatan tanpa di training misalnya kan, tanpa di equipping dia sudah bisa memimpin dengan baik. Nah, ini karunia khusus nih. Gitu. Nah, kebutuhan yang diberikan adalah fungsional, butuh pemimpin kan di dalam satu komunitas, satu organisasi ataupun satu institusi. Kalau nggak ada pemimpin, ya kocak-kacir pasti. Ya, panitia Natal butuh ketua, ya aser butuh koordinator, gitu kan. Semua organisasi butuh pemimpin supaya memberikan arahan, memberikan ya tujuan atau segala macam ya kepada yang di bawahnya. Nah, teman-teman, agar kita teratur berorganisasi dan memiliki visi kan. Nah, visi kan harus dari pemimpin. Itu. Nah, terus yang terakhir adalah karunia belas kasihan ya, memberikan tumpangan bagi kebutuhan emosional. Belas kasihan ini mungkin sedikit mirip dengan memberi, tapi dia emang lebih belas kasihan. Dia saya pernah punya teman nih di karunia belas kasihan ini. Belas kasihannya tinggi sekali pokoknya. Dengar orang cerita aja dia bisa nangis ikutan gitu kan. Pokoknya belas kasihannya tinggi. Saya sampai aduh kamu jangan terbawa dong gitu kan. Nanti bagaimana ya kebutuhan emosional yang harusnya kita berikan ke dia, kita jadi ikut dalam situ kan. Oh iya kamu sedih banget itu. Pokoknya sampai nangis-nangis. Aduh saya. Jadi kadang-kadang kalau yang masalah berat saya juga agak gimana kalau kasih dia konseling. Dia suka ikut nangis gitu kan. Pernah dia ikut dalam kepanitiaan dulu, dalam fasilitator wanita bijak dulu, single. Anak ini, dia juga waktu melayani pesertanya, dia ikutan nangis, ikutan merasa, hatinya sakit katanya gitu kan, waktu dia cerita. Gue bilang fasilitator nggak boleh ikut ke dalam emosi anak binaan gitu kan. Nah ini biasanya orang punya belas kasihan ini empatinya sangat tinggi teman-teman. Ya, nah agar kita selalu mempunyai
sikap dan hubungan yang benar tujuan yang diberikan. Nah ini secara umum ya, kita akan bahas satu persatu nih teman-teman secara lebih detail. Apa sih karakteristik setiap karunia dan apa sih kelemahannya, gitu kan? Orang yang bernubuat itu karakteristiknya apa? Teman-teman yang belum tes bisa lihat di sini, bisa mungkin sedikit tahu gambaran saya ada di karunia mana nih. Nanti bisa dikonfirmasi dengan tes yang akan dilakukan di Komsel minggu ini ya. Nah, untuk karunia pertama sampai 4 saya mengundang Ronas ya untuk menjelaskan ya, ada 4 karunia pertama, setelah itu nanti baru saya lanjutkan. Ya, oke. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada 7 karunia motivasi. Di sini aku akan menjelaskan 4 saja ya. Yang pertama itu karunia nubuat, persever. Nah, teman-teman udah ada yang tes karunia belum? Udah ya? Ada yang hasilnya itu karunia nubuat nggak? Coba. Ya, oke, lumayan banyak ya, ngeri juga ya. Tapi bagus juga. Jadi ada karakteristiknya ya, kata karakteristiknya itu yang pertama cepat melihat suatu hal yang baik atau buruk dan membenci kejahatan. Jadi karunia nubuat ini agak ngeroh ya teman-teman ya. Ini sensitif banget soal hal-hal yang ngeroh ini. Jadi karena memiliki standar yang ketat ya, dia lebih peka dalam hal yang baik dan buruk. Ini agak gemes ya teman-teman kalau melihat seseorang itu nggak benar gitu, benci banget sama kejahatan. Nah ini dia penyebabnya, makanya lebih apa ya, ceplas-ceplos. Di sini yang ceplas-ceplos itu salah satu tanda-tandanya itulah ya. Kayak aku lah ya. Nah itu ceplas-ceplos. Ini yang menyebabkan bahwa di poin kedua hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak mempunyai teman akrab. Ini banyak pasukan sakit hati akibat dari ceplas-ceplosnya itu. Tapi sebenarnya sih itu hal yang ingin dia sampaikan karena lebih peka ya teman-teman ya, yang tadi di nomor 1 lebih peka dalam hal yang baik dan buruk. Lalu yang ketiga itu punya keinginan kuat untuk taat kepada Allah. Ini lebih apa ya namanya, lebih hal rohaninya itu sangat penting sekali gitu dijaga. Lalu yang keempat memiliki standar pribadi yang ketat. Nah di sini ada lagi selain karakteristik, slide berikutnya, ada masalah yang cenderung dihadapi dari karunia nubuat. Yang pertama adalah 1, cenderung menghakimi dan ceplas-ceplos, yang tadi ya, yang tadi sudah aku jelaskan. Lalu yang kedua itu lupa memuji keberhasilan orang lain. Ini sangat jarang banget ya teman-teman ya. Kalau enggak wow-wow banget, enggak terlalu yang sebentar-bentar memuji, enggak. Lalu yang ketiga, cenderung mengatur dan memaksa orang lain bertumbuh secara rohani. Karena dia memiliki standar yang ngerohnya itu banget gitu ya, ketat. Dia kalau melihat orang itu pengennya, gua aja bisa, lu pasti bisa gitu loh. Jadi lebih memaksa ya teman-teman ya. Lalu yang keempat itu sulit mengampuni gitu. Ini kalau yang belum pulih ya, belum dewasa ya teman-teman, kebawa gitu loh, kebawa emosi ya, aduh ngeselin banget sih ini orang ya, nggak mau dibilangin, nggak mau bener gitu, kebawa ya teman-teman, bukannya memulihkan orang, malah dia yang sulit mengampuni orang yang dia nasihati. Lalu yang kelima, menjadi marah pada diri sendiri dan mengalami depresi jika merasa telah berbuat salah atau hidup tidak sesuai dengan standar yang telah dibuat. Yang tadi dibilang bahwa orang-orang yang memiliki karunia nubuat itu standarnya terlalu ketat ya teman-teman. Dan bahkan mereka ini tidak fleksibel gitu loh. Jadi kalau tidak melakukan hal yang dia menurut standarnya itu ya,
yang baik dan benar tidak dia lakukan, itu bikin dia stres sendiri, depresi gitu. Lalu yang kedua ya teman-teman, karunia motivasi yang kedua, karunia server, melayani. Memiliki karakteristik yang pertama, mengetahui kebutuhan orang lain dengan cepat dan tanggap untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi teman-teman ada nggak yang di Komsel? Ini tangkep banget ya, langsung sah gitu. Ada ya, ini satu contoh ya. Ini ada orangnya langsung begini, gue itu. Ini teman Komsel aku, ya aku sebut merek ya. Ini namanya Nata. Dia sangat tangkap sekali ya. Ini di kalau Komsel itu di rumah aku ya, itu base campnya. Jadi dia sampai yang kepikiran gitu, Neng, lu kipas lu kotor ya, gitu. Langsung dia benerin. Nah itu tanggap ya teman-teman. Lalu kalau misalnya ada konseling gitu ya, dia langsung siap gitu. Yang dia konselingin itu nangis gitu. Ya udah langsung kasih tisu, ini didiemin aja ya udah. Terus aja lu sampai air mata lu habis. Ya itu gimana gitu ya. Ini udah mewek-mewek, dia nggak sensitif, nggak tanggap. Lalu yang ketiga itu menjaga segala sesuatu bersih dan teratur. Nah biasanya orangnya resik banget ya, resik. Lalu yang keempat, senang mengundang orang untuk datang ke rumah. Nah ini nggak pelit loh, ayo teman-teman ya, ke rumah gitu ya. Tapi bukan yang ngajak-ngajak itu aja, bahkan itu orang itu dia menjamin kesejahteraan ketika mengajak gitu. Ya, yakin. Kalau karunia melayani itu semuanya benar total dia layani gitu. Ada di sini? Aduh, aku mau kenalan dengan orang itu. Lalu ada kecenderungan itu ya. Masalah yang cenderung dihadapi dari karunia melayani. Yang pertama, kecewa dengan orang yang tidak mau menyediakan pertolongan. Nah, karena dia lakukan hal itu, terkadang minta timbal balik loh. Kalau ada orang yang nggak begitu sama gua, kayak gua kecewa, pengen ada timbal balik kayak itu. Lalu yang kedua, dapat lupa untuk menolong keluarganya sendiri karena terlalu sibuk menolong orang lain. Nah, ini parah ya teman-teman ya. Dia punya hati banget gitu melayani orang lain gitu. Sampai yang melayaninya itu benar-benar total ya, masa lalu apa gitu. Sampai segala bahkan keuangannya gitu ya. Misalnya oh iya gue punya utang nih begini-begini. Oke gitu ya. Gue talangin dulu. Gue bayarin gitu. Ini bukan cuma satu atau dua karena keinginannya gitu, karena apa ya namanya sensitifnya itu menolong orang lain. Bukan satu ya, tapi 1, 2, 3 bahkan itu sekampung bisa mungkin ya gitu. Nah, jadi itu yang membuat apa ya stres ya teman-teman. Yang ketiga itu ya, dapat menjadi terlalu memaksa untuk menolong orang lain karena mempunyai keinginan untuk menolong yang besar. Jadi dia bisa sampai yang memaksakan diri ya teman-teman, itu menyebabkan ke dirinya juga gitu. Menyalipkan diri jadinya ya, karena mengurusi semua sekampungnya itu. Gitu. Lalu yang keempat, cenderung merasa segan karena berhati-hati dengan orang baru dan perlu waktu untuk merasa aman. Ini efeknya ya jadinya, lebih berhati-hati karena orang itu enggak ada timbal baliknya. Gue kira-kira yang ini begini enggak ya. Jadinya lebih hati-hatilah kepada orang lain gitu, berdasarkan pengalaman dia. Lalu karena sudah kepahitan mungkin ya. Jadi belajar pengalamannya, dia lebih memilih-milih yang mana dia akan tolong. Lalu ketiga, karunia ketiga, teacher, mengajar. Ya, teacher, mengajar. Itu karakteristiknya, yang pertama menyampaikan kebenaran dengan logis dan sistematis. Nah ini yang membedakan ya teman-teman. Ini karena logis dan sistematis itu lebih masuk akal yang disampaikan dan lebih detail sekali, terarah menyampaikannya semuanya.
dan mudah dimengerti. Ada orang yang banyak ngomong gitu ya, begini-begini tapi nggak bisa dimengerti. Ngomong apa sih lu gitu ya. Nah ini beda kalau yang namanya punya karunia mengajar ya. Lalu yang kedua, selalu suka menguji fakta-fakta yang ada. Nah contohnya nggak gampang ya teman-teman terima mentah-mentah gitu loh. Misalnya berita ya, atau gosip, bahkan gosip gitu. Oh ya langsung percaya, enggak gitu. Harus benar-benar cari kebenarannya seperti apa gitu. Lalu yang ketiga, senang belajar dan menyelidiki Alkitab. Nah ini ya sumur Musa dikuburkan di sana bener kagak sih, misalnya begitu, bener-bener penasaran gitu. Nah kayak kemarin kami ada grup ya, grup belajar khotbah ya. Nah itu ada tanah Alkitab, kita membahas tentang tanah Alkitab. Di situ ada lembah Yordan, berliku-liku gitu katanya. Tapi kalau lurus dia 300 km. Nah ini kalau Pak Rudi udah tahu banget lah ya, 300 km. Nah aku penasaran dong ya. Masa sih gitu ya berlikuk-likuknya, waktu ngeliat di peta itu modelnya begini doang gitu ya. Akhirnya penasarannya itu lihatlah di map gitu loh. Bener ya teman-teman, bisa diuji ya setelah ini nanti. Lihat bahwa Yordan itu bukan ilham ya, ini Yordan gitu. Yordan itu berliku-liku. Pantesan kalau dibilang lurus itu dia 300 km. Wow. Gitu, itu yang maksudnya kalau karunia mengajar itu dia senang belajar dan menyelidiki sampai menyelidiki Alkitab, kekepoannya itu luar biasa. Lalu yang keempat, senang mempelajari arti kata-kata. Nah itu kalau ngomong sama orang ini apa sih artinya ya, tapi dia kepo juga lihat artinya apa gitu. Nah lalu yang berikutnya ada masalah yang cenderung dihadapi dari karunia mengajar. Yang pertama, cenderung mengabaikan bentuk praktis dari kebenaran. Enggak salah yang diajarin, enggak salah. Tapi lebih kepada secara logis dan kebenaran itu secara logis dan sistematis gitu. Tapi secara praktisnya tidak terlalu dikulikkan lagi gitu, disampaikan lagi. Nah yang kedua, lambat untuk menerima pandangan orang lain. Karena gue tahu gitu loh, ini gitu harus bener-bener yang sesuai dengan fakta. Kalau enggak, gue enggak bakalan menerima gitu. Lalu yang ketiga, cenderung merasa paling pintar dan hampir semua orang yang mempunyai umur yang sama. Ya mungkin emang orang itu lebih pintar gitu dari teman-teman yang lain ya, yang sepantaran itu. Tetapi di sini karena mungkin lebih lah ya, karena pengetahuannya luar biasa itu gitu, tapi jadi lebih merasa lebih pintar ya teman-teman. Yang keempat, terlalu banyak bicara dan suka menginterupsi atau memotong pembicaraan orang lain. Ini terlalu banyak bicara, aduh jangan-jangan gue ya, terlalu banyak bicara di sini. Sebentar lagi diusir ya dari kampung ini. Tapi di sini bukan cuma udah banyak bicara, terus memotong pembicaraan orang lain gitu. Orang itu baru ngomong, ya langsung dipotong, baru gitu ya, udah dipotong gitu. Nah, lalu yang keempat ya, karunia memberi, giver. Karakteristiknya itu satu, rela memberikan uang, barang, waktu, dan kasih. Jadi memberi itu teman-teman ya, bukan sekedar, kebanyakan orang berpikirnya uang, aduh gua nggak bisa memberi uang, enggak, bukan hanya materi, tetapi waktu dan kasih juga. Nah di sini di pelayanan Youth Pro banyak ya teman-teman itu, kita membutuhkan orang-orang yang punya hati memberi. Contohnya bisa memberi waktunya untuk bekerja sama. Jualan ya teman-teman, itu juga termasuk memberi ya. Jangan sampai orangnya itu aja gitu ya, enggak max, enggak nata gitu. Sedangkan dia juga ada lagi pelayanan. Di sini semua kita biar berfungsi ya teman-teman ya. Memang ada karunia khusus yang benar-benar khusus memberi itu emang sebelum dijorokin gitu ya.
dia sudah inisiatif gitu. Tapi ada juga kita harus melatih juga gitu karunia memberi ini. Lalu yang kedua, suka memberi diam-diam tanpa diketahui orang lain. Beda ya gitu. Memberinya diam-diam tanpa diketahui orang lain. Gak perlu yang namanya foto gitu ya. Banyak kan gitu ya, foto itu. Langsung yang ketiga, ingin merasa sebagai bagian dari pelayanan yang ia sumbang. Jadi ini aku memberikan contoh di Komsel aku ya. Itu base campnya itu di rumah ya, di Tambun. Ini promosi ya, teman-teman kalau mau mampir gitu. Nah, jadi karena disebut base camp, aku bilang ke teman-teman, ini base camp loh ya gitu. Kalian bilang ini rumah kalian gitu ibaratnya. Ya belajarlah untuk berkontribusi gitu. Apa yang bisa kalian lakukan di rumah ini gitu. Ya akhirnya kita ya Komsel belajar gitu mempraktekkan. Satu hari kami membagi tugas lah ya. Nata benerin genteng gitu. Terus ada Bang Darwis yang ngisi listrik kabel gitu. Dan ada yang wanita-wanitanya ya yang memberi semangat gitu. Ya itu termasuk loh yang beri kan, akhirnya bersemangat kan ya Nata ya. Semangat ya gitu. Nah itu dia ya, ingin merasa jadi bagian loh. Lalu ada masalah yang cenderung dihadapi ya dari karunia memberi ini. Yang pertama itu berusaha mengatur penggunaan uang yang ia berikan. Udah dikasih nih ya, tapi dia terlalu ikut campur banget. Tadi yang gua kasih itu lu beli buat apa gitu ya. Coba itu, cabai berapa sekilo? Segini, nggak mungkin gitu. Bisa kok yang di sono ada yang lebih murah walaupun gope gitu ya. Terlalu ikut campur sekali gitu ya. Padahal udah memberi tapi terlalu kebangetan ya. Yang kedua itu cenderung memaksa dalam usaha untuk membuat orang lain memberikan sesuatu. Ya gua aja bisa kok yang memberi, coba deh dilatih ya, masa sih nggak bisa sih gitu seumur hidup lu. Memaksa gitu loh, seperti kita gitu. Nah yang ketiga, mungkin kecewa jika orang lain tidak mengerti bagaimana dan mengapa ia memberikan sesuatu. Kecewa ya teman-teman, tidak dimengerti gitu loh. Waduh. Ini kalau kaum Hawa kayaknya langsung ngomong begitu langsung ya, terenyuh ya. Nah, mungkin kecewa jika orang lain tidak mengerti bagaimana dan mengapa ia memberikan sesuatu. Orang lain tidak mengerti ya teman-teman, tidak banyak diomongin gitu. Motivasi lu kayaknya nggak bener lu begini. Langsung kecewa ya karena tidak dimengerti maksud dari apa kita memberi. Nah ini ada 4 karunia motivasi ya, masih ada 3 lagi. Kalau kebanyakan ya teman-teman nggak ada bagiannya pang-pang. Ayo lanjutin. Ya, ada yang tahu karunianya Ronas apa? Bernubuat. Ya, udah siap-siap lah ya sama Ronas kalau ditegur. Ya, Ronas punya karunia nubuatnya cukup tinggi. Ya, nah saya lanjutkan 3 karunia terakhir. Ya, next. Karunia menasehati, exhorter. Ya, siapa di sini yang karunia menasehati? Ada yang sudah tes kemarin para PKS? Ada yang punya karunia menasehati? Nggak ada. Duh, nggak bisa curhat sama PKS tadi, anggota Komsel. PKS nggak punya karunia menasihati dia. Aduh, satu pun nggak ada nih yang hasil tes PKS. Oh ada itu, Kadelvi. Nah, Kadelvi memang keibuan itu. Bu Lisna kali karunia menasihati bu? Enggak, oh enggak. Iya, kau karunia dinasihati ya. Oke, nah karakteristiknya senang mendorong orang lain untuk hidup secara berkelimpahan dan bahagia.
Pokoknya dia kasih dorongan tuh sampai jatuh gitu ya. Enggak. Dorongan supaya dia hidupnya berkelimpahan. Semua jadi orang kaya, semuanya bahagia gitu. Kalau bisa semuanya dinasihati itu hidupnya berubah jadi lebih baik lah intinya kan. Enggak ada yang jadi lebih buruk setelah dinasihati sama orang yang punya karunia ini gitu ya. Kalau ada yang jadi lebih buruk salah kayaknya. Salah minta nasihat. Ya, menyukai respon yang kelihatan. Nah, orang yang punya karunia menasihati kalau lagi konseling orang, dia sukanya kalau omongan dia itu direspon. Kadang-kadang kita diem, nggak jelas ya muka tanpa ekspresi lah kan dinasihati iya. Pokoknya sama dari awal sampai akhir kan. Jadi dia bingung ini orang ngerti apa enggak ya nasihat gua gitu kan. Nah dia lebih suka orang yang kalau dinasihati itu dia memberikan respon nih, gitu kan. Nah senang bekerja dengan orang, ya itu karakteristiknya. Nah masalah yang dia sering dihadapi nih, nah ini kelemahannya teman-teman. Cuma 2 sih, tapi penting gitu kan. Cenderung memotong pembicaraan. Saking pengennya nasihatnya didengar terus ya dia pokoknya potong aja orang belum kelar curhat. Kamu begini gitu. Iya Kak, tapi aku mau, iya kamu begini. Belum selesai yang ngomong kan, dipotong terus. Pokoknya dia merasa nasihatnya itu cukup. Kamu gak perlu curhat, gue udah tahu lah masa lalu pokoknya kan. Nah terus yang kedua ya cenderung memberikan nasihat yang sama berulang kali. Diulang-ulang. Mungkin kenal orang seperti ini. Kalau minta nasihat, ngomongnya sama, ulang terus kan. Ya karunia terlalu kuat sih, ya terlalu kuat. Jadi dia memang cenderung memberikan nasihat mungkin kayaknya berulang-ulang. Tapi kalau emang dia berulang-ulang, kalau teman-teman belum lakukan ya nggak apa-apa lah didengar berulang-ulang ya. Nggak ada salahnya juga didengar berulang-ulang. Nah ini karunia menasihati. Nah yang ke-6, ya karunia memimpin, administrator. Nah senang mengatur segala sesuatu. Ada yang senang, kenapa Peca memimpin ya? Ya, senang mengatur segala sesuatu, ya. Dapat menerangkan ide-ide yang dimiliki dan mengorganisirnya kepada orang lain dengan jelas. Nah, biasanya nih ya, ada orang yang punya ide, tapi nggak bisa nyampein. Pernah nggak kedengaran orang kayak gitu? Punya ide nggak bisa ngomongin, nggak bisa nyampein. Kalaupun dia nyampein, orang nggak ngerti, nggak nangkep. Nah, biasanya itu dibantu dengan orang seperti ini. Lu idenya apa sih, ini gue yang ngomong gitu kan. Dia jelasin panjang lebar gitu kan. Nah dia bisa misalnya, dia bisa menjelaskan ide-ide seperti ini ya. Terus menyenangi pekerjaan yang mempunyai sasaran dan proyek jangka panjang. Suka jangka panjang, nggak suka jangka pendek banget gitu kan. Jangka panjangnya apa? Kamu mau bikin ini gitu kan. Jangka panjangnya apa nih? Kalau cuma buat seminggu 2 minggu nggak usah deh misalnya gitu. Nah ini pemimpin biasanya visinya lebih ke depan kan. Gitu, karena dia bukan orang praktis, ya. Kalau orang praktis biasanya yang pendek-pendek aja, gitu. Nah, senang mendelegasikan tugas dan mengawasi orang. Kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Ngasih tugas ke orang. Nah, ini orang yang punya karunia memimpin, ya. Masalah yang cenderung dihadapi. Nah, menjadi kecewa bila orang lain tidak bekerja bersama-sama, ya, dengan baik menuju sasaran. Duh, tim gua ada 1 orang nih nggak bisa ngajak kerja sama. Gitu ya, orang udah maju 5 langkah dia masih 1 langkah gitu kan, berhenti lagi udah 1 langkah. Nah karena suka kecewa dengan timnya atau anggotanya yang tidak bisa kerjasama untuk sasaran yang udah dia buat gitu kan. Dia punya target sebenarnya kan biasanya. Nah membuat tembok untuk kritikan yang ditujukan padanya. Susah menerima kritikan karena dia leader, pemimpin. Ya dominan biasanya kan, ini kan orang-orang dominan biasanya, cermat dominan yang biasanya punya karunia khusus seperti ini. Dikasih kritikan, ya udah sambil lalu aja didengar gitu. Nah, dapat menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi. Manfaatin anggotanya atau anak buahnya atau siapanya, tolong dong ini gini-gini kan. Nah, tujuan pribadi bukan tujuan organisasi atau tujuan bersama, minta tolong ke orang. Karena dia punya leadershipnya cukup tinggi, dia bisa manfaatin orang untuk ya untuk yang mencapai tujuan pribadinya juga. Ya banyak lah kalau di sekuler ya, di gereja juga mungkin ada lah gitu kan. Nah terakhir, compassion person, belas kasihan. Nah memiliki kemampuan yang besar untuk menyatakan kasih. Nih orangnya suka banget mengasihi orang, pokoknya lemah lembut ya, keibuan gitu. Nah peka terhadap keadaan rohani dan emosi orang lain. Kita nggak perlu ngomong, kita diam aja, dia udah tahu kamu kenapa ya. Kok dari tadi aku perhatiin kamu diem gitu, ada masalah gitu kan. Nah gitu. Ini ya langsung ketahuan gitu. Tertarik pada orang yang terluka atau dalam keadaan tertekan. Jadi dia lebih suka ngobrol ketemu sama orang yang punya masalah.
Kalau kita kan misalnya ngindari masalah lah ya, orang ini masalah gak usah dideketin gitu. Ini orang nyari orangnya punya masalah, gue mau, karena dia punya compassionnya harus disalurkan gitu kan. Kalau ketemu sama kita nggak punya masalah, yang mau ngapain dia kan. Jadi ya ini kebalikan dari kita pada umumnya ya, orang-orang compassion ini lebih memperhatikan luka batin dan emosi daripada luka fisik. Nah, kalau ada yang terluka, kepahitan gitu kan, nggak diperhatiin, misalnya diusir dari rumah apa gitu-gitu. Nah, ini cari orang ini compassion, dia akan menolong dengan sekuat tenaga pasti, ya. Nah, masalah yang cenderung dihadapi adalah cenderung ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena lebih jalan perasaan daripada pikiran biasanya. Empatinya lebih tinggi, jadi sulit dia memutuskan sesuatu, ya. Dia melakukan sesuatu berdasarkan perasaannya. Orang ini butuh tolong ya, dia tolong gitu kan, kayak gitu aja. Jadi langsung lakukan sesuai dengan apa yang dirasa saat itu. Dapat dengan mudah mengambil perasaan terluka seseorang, nah ini kayak teman saya itu. Orang curhat aja dia bisa ikut nangis gitu kan. Nah, ini perasaan terlukanya diambil sama dia gitu. Mempunyai perasaan yang mudah terluka juga. Ya, karena sering melayani orang yang terluka kayaknya. Jadi ya gampang terluka juga dia. Gitu kita nasihatin kan, kamu jangan begitu dong, dia tuh cuma manfaatin kamu misalnya ya. Aduh, dia langsung terasa terluka, berarti pelayanan gue selama ini nggak bener dong gitu. Mungkin seperti itu. Nah, ini kelemahan ya. Nah, teman-teman dari yang tadi kita bahas secara umum ya, mungkin bisa tahu deh, nanti tes lagi di komselnya untuk lebih akurat karunia di mana. Nah, semua kelemahan dan semua kelebihan tadi pasti ada, karena apa? Tidak ada yang sempurna di antara kita, makanya kita harus saling melengkapi, ya. Di komsel, para PKS mulai harus tahu anggotanya punya karunia apa, ya. Jadi menjalankan pelayanan di komsel pun sesuai dengan karunianya, gitu. Ya, jawalin ini WL, jawalin ini sharing atau jawalin snack, biasanya kan bergilir tuh, saya lihat di grup ya. Tapi kalau bisa tepat dengan lakukan sasaran tepat tuh pasti lebih oke. Misalnya jawal yang membawa snack adalah orang yang punya karunia memberi, gitu kan. Wah, pasti snacknya berlimpah dah. Nggak selalu sih, maksudnya biasanya gitu kan, karena dia suka memberi. Nah, jawal yang menyampaikan firman Tuhan, orang yang punya karunia nubuat, wah pasti pesan Tuhan lebih banyak disampaikan. Tapi bukan berarti nggak boleh di rolling, ya tetap di rolling, karena kita harus melatih juga karunia kita yang lain, gitu ya. Nah, selanjutnya cara mengembangkan karunia motivasi, teman-teman mengetahui dulu jenis karunianya, baru bisa dikembangkan. Kalau belum tahu, bagaimana cara mengembangkannya? Ada yang tahu saya karunia apa? Udah kelihatan? Gak ada yang tahu nih. Max, tahu nggak karunia Cici apa? Memimpin. Yang lain belas kasihan. Oke. Ya. Kan kita nanti di tes itu setiap orang punya 3 karunia nanti ya. 3 karunia terbesar, tapi dari 3 itu pun ada yang paling terbesar. Nanti dari hasil tes itu yang nanti teman-teman bisa lihat, oh gue paling besar di sini. Gitu kan. Nomor 2 ini, nomor 3 ini. Ya, saya punya ada 3 karunia. Salah satunya saya punya karunia melayani. Di situ. Nah, yang kedua, menyingkirkan penghalang karunia motivasi, ikatan dosa ya. Kalau kita mau mengembangkan karunia, ya kita harus pulih nih, ya ikatan dosa-dosa yang masa lalu, dosa yang mungkin masih jatuh bangun sekarang ya. Segera kita harus bangkit lah, gitu kan. Bukan berarti nggak boleh harus suci ya, nggak berdosa lagi, nggak mungkin juga. Cuma setiap jatuh dalam dosa segera bangkit, ya segera bangkit. Nah, gambar diri yang buruk itu juga harus segala dibuang. Nah, ini ada di SPK, buat teman-teman yang belum SPK, saya sekalian promosi ya, silakan daftar SPK. Kita sama-sama lepaskan ikatan dosa dan gambar diri yang buruk nanti, ya di kelas SPK. Nah, terus malas, tidak bertanggung jawab. Nah, orang yang mau mengembangkan karunia, tidak bisa orang yang malas-malasan, ya udahlah gue karunia melayani, ya udah pokoknya mau melayani aja lah. Tapi dia tidak mau bertanggung jawab dengan karunia yang Tuhan udah kasih, ya kembangkan ya, dikembangkan, praktekin, ayo ambil pelayanan misalnya gitu kan. Orang yang punya karunia nubuat gitu kan, ambil pelayanan, belajar tentang firman Tuhan, sampaikan tentang firman Tuhan supaya lebih tertata nih kalau mau nyampe firman Tuhan ya, enggak ceplas-ceplos misalnya ya, negur orang juga sampaikan firman Tuhan dengan lebih baik. Nah, mengembangkan itu menjadi tanggung jawab kita teman-teman, karunianya ya. Dan ketiga, lakukan sesuai ukuran iman. Jangan berlebihan ya imannya ya. Nah, overview ya, kesimpulan terakhir ya, Kristus adalah kepala dan kita adalah anggotanya. Nah, kenapa teman-teman Tuhan kasih karunia ini kepada kita? Dengan berbeda-beda ya.
Tujuannya ya sama-sama kita mau bergandengan tangan, melayani Tuhan, melakukan penginjilan ya, menjangkau jiwa dengan karunia kita. Ya. Kan sekarang semua PKS dan Komsel lagi diberikan proyek untuk membuat satu proyek penginjilan, penjangkauan kan. Nah, dalam satu proyek ini harus ada yang memimpin ya. Ini carilah orang yang punya karunia memimpin untuk proyek ini ya, supaya proyeknya nggak nyasar dari tujuan. Ya, nah nanti yang melakukan penginjilan siapa? Kan semua anggota Komsel ya. Harus ada orang yang mengatur nih, mengatur kebutuhan-kebutuhan praktisnya gitu kan. Ini butuh ini, oh nanti kita misalnya penyangkauannya ke satu komunitas ini. Apa yang dibutuhkan di sana gitu kan. Nah, harus didata misalnya atau apa pendataan. Nah, itu kebutuhan praktisnya apa yang dibutuhin biasanya orang yang punya karunia melayani atau memberi mungkin bisa lihat di situ gitu kan. Apakah nanti kita perlu orang yang harus menyampaikan firman Tuhan di situ atau apa? Nah, carilah orang yang karunia nubuat. Jadi, satu proyek pun bisa dikerjakan rame-rame dengan karunia yang berbeda-beda ini, termasuk juga di Komsel ya. Nah, masing-masing kita memiliki tugas, fungsi dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan karunia yang diberikannya kepada kita ya. Fungsinya berbeda ya. Jadi jangan pernah lagi berpikir gue curhat sama dia nggak didengerin gitu kan. Malah gue dimarahin. Mungkin lu salah curhatnya sama orang yang punya karunia nubuat. Ya wajar lah dimarahin ya. Jadi kenali ya. Gue minta pertolongan sama dia kok nggak dikasih ya. Gue minjam 5.000 doang ya. Mungkin dia emang nggak punya uang atau emang dia bukan karunia memberi. Ya, jadi kenali karunianya masing-masing teman-teman ya dan karunia sendiri juga supaya kita bisa berfungsi sesuai karunia kita ya. Dan dengan karunia ini kita bertanggung jawab untuk bertumbuh dewasa sehingga sesama kita bahkan orang yang belum percaya ya dapat menikmati kasih karunia Tuhan melalui hidup kita ya. Jadi karunia ini bukan hanya dipakai di lingkungan gereja ataupun Komsel atau orang percaya, tapi kepada orang yang belum percaya juga di pabriknya, di kantornya, gitu kan? Ya, pakailah karunia kita. Yang punya karunia memberi, memberilah waktu buat teman-teman kantor yang butuh di konseling. Yang punya karunia menasihati juga berikanlah nasihat buat teman-teman di pabrik yang butuh nasihat kita, gitu. Yang punya karunia memimpin, ayo berkembang dalam pekerjaannya supaya dia bisa memimpin, menjadi pemimpin di pabriknya. Jadi ini berfungsi dimanapun kita berada, nggak hanya di gereja ataupun di Komsel ya teman-teman. Di komunitas tetangga juga mungkin ya, dan di kos-kosan mungkin ya, lakukanlah semuanya sesuai dengan fungsi karunia kita. Karena kita semua adalah satu, dan kita mau berfungsi sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Oke, saya akhiri, saya mengundang tim profetik. Yuk kita mau bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan satu lagu, Jadikan Kami Satu. Belum ada yang naik? Oke. Nanti setelah selesai ibadah ini, para PKS perwakilan aja ya, boleh ambil tes karunianya dan penjelasannya di Ronas ya. Nanti boleh difotokopi sesuai dengan anggota Komsel. Oke. Yuk, kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan.